الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sama-sama kita muliakan pimpinan kita semua ya, dan teman lama nih Pak Arya, insya Allah terus ya, amin, tambah barokah, tambah sehat, dan saya tidak tambah istri ya. Teman-teman semua di sini, alhamdulillah bisa bertemu sekian lama ya, dan perbedaannya udah beda tua, nggak beda rambutnya, nggak beda jiwa. Semoga Allah Ta'ala selalu berikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Kesempatan yang baik dengan tema yang disampaikan panitia ke saya, gitu ya, amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Ada bulan amalin ya? Ada belum? Oh udah. Temanya tema klasik banget. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas di tema, salah satu hal yang menjadi kenikmatan orang di bulan Ramadan adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memudahkan berbuat baik. Entah apapun variabelnya, bisa karena nggak enak sama mertua, bisa karena nggak enak sama tetangga, bisa karena nggak enak sama anak buah. Yang penting Allah mudahkan untuk bisa berbuat baik. Dan itu bagian dari cara Allah membuat kita jadi orang baik. Allah memudahkan kita untuk bisa berbuat. Semoga semua yang kita rasakan sampai hari ini, termasuk yang hari ini berkumpul di majelis ilmu, bagian dari cara Allah membuat kita jadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Memang salah satu program atau banyak program yang Rasulullah contohkan kepada kita dalam rangka menyongsong takwa dan seluruh makna yang dimaksudkan oleh bulan Ramadan adalah sejumlah perbuatan yang menjadi atau yang menjadi tradisi dan istimewa Rasulullah SAW. Catatannya pertama, bahwa seluruh amalan yang dicanangkan oleh Islam itu selalu memiliki dua sisi. Jadi ada amal yang bersifat tata cara yang nanti menjadi ruang ilmu fikih, sah tidak sah. Misalnya saum, ruang fikihnya adalah kapan buka, kapan sahur, dan sepanjang buka sahur itu dia ngapain, itu menjadi ruang fikih. Yang kedua adalah makna yang terkandung di dalamnya, yang nanti menjadi ruang ilmu tazkiyatun nafs. Kayak sholat, ada tata caranya, kemudian ada maknanya, namanya khusyuk. Kalau ini tidak match, nggak bareng, berarti bisa syah tapi tidak diterima. Tapi tidak mungkin diterima tidak syah, tidak mungkin. Jadi harus syah baru kemudian diterima. Tidak mungkin ada isi tanpa kulit, tapi mungkin ada kulit tanpa isi. Betul kan? Ada kulit tapi tidak ada isi. Tidak mungkin ada pohon. Tidak mungkin ada akar. Kalau akar bagus, pasti pohonnya bagus. Kalau ada pohon nggak punya akar, dia pasti bukan pohon. Namanya pohon-pohonan yang ada pada SD. Kalau ada sholat tata caranya bagus, sementara nggak khusyuk, itu ibarat hanya packaging yang bagus. Dan itu yang tidak melahirkan apa-apa. Dan saya selalu atau sering mengatakan begini. Ini tergantung kan belok ke sini nih, kalau ya. Masa ada orang ke situ kita ke situ gitu ya. Jadi tidak ke situ. Waktu Belanda menjajah Indonesia, memang tidak berhasil memurtadkan orang Indonesia kecuali beberapa suku aja. Di Ambon, di beberapa tempat. Itu juga sedikit sekali. Tapi saya curiga Belanda itu berhasil mendangkalkan pemahaman Muslim terhadap agama, sehingga beragama itu menjadi berritual.
Saya ingin garis bawahi tema ini supaya tidak terjebak kepada ritual. Amalan-amalan sama dengan ritual. Dan kata amalan itu kalau di masyarakat tradisional maknanya adalah wirid-wirid. Dikasih amalan sama Pak Kiai. Nah, itu maknanya amalan untuk melet perempuan misalnya gitu. Kan amalan namanya. Amalan supaya bisa dapat duit banyak. Karena masyarakat tradisional itu kalau ingin dapat sesuatu, dia tidak cermin masyarakat modern. Masyarakat modern kalau punya perusahaan tidak laku, market turun, maka dibuat analisis, survei. Kalau masyarakat tradisional tidak, datang ke kiai kemana minta amalan. Khawatir tema ini menjadi amalan-amalan yakni wirid-wirid. Tidak itu maksudnya. Pendangkalan ini berdampak kepada esensi Islam nggak naik. Yang tampak di perilaku, tampak di sistem, tampak di sikap nggak naik. Karena kehidupan beragama maknanya kehidupan menjalankan ritual agama. Meskipun memang sampai hari ini kalau kita bekerja di dunia penelitian, menurut saya memang setelah tidak ketemu antum itu bisa diamani dengan lembaga penelitian. Kata agamis atau kata religius itu isinya 3. Pertama, rajin sholat. Kedua, rajin puasa Ramadan. Yang ketiga, rajin datang ke pengajian. Itu namanya agama. Kalau masyarakat tradisional ditambah rajin yasinan, rajin tahlilan, dan rajin maulidan. Berarti dia masyarakat religius. Kalau beragama itu begini definisinya, kira-kira berdampak terhadap perubahan perilaku, karakter, ketika ada di perusahaan dia performa menjadi bagus, atau tidak berdampak? Ini yang harus dicatat dulu. Kita harus pada satu concern bahwa setiap amalan atau setiap ibadah setiap perbuatan atau amalan atau ritual selalu harus berdampak kepada perbaikan ke bawah tauhid dan perbaikan ke atas etika. Kalau tidak berdampak berarti ada yang salah. Mirip-mirip gini. Kalau ada seorang yang mencintai pasangannya benar, akan berdampak kepada kuatnya hubungan pasangan, benar, sampai tidak pernah mau dipisah. Kemanapun suami pergi, istrinya ikut atau dilarang. Dan juga berdampak kepada perbaikan atasnya, duit. Nah gitu kan. Kalau ada orang bilang kuat ikatan cintanya, tapi bilang ke saya gini, "Ma, aku mau keluar kota 5 hari, mesti ikut ya?" Kenapa? Ikut, aman. Itu berarti cintanya tidak kokoh. Karena kalau kokoh pasti dia ngajak, "Temenin kamu." "Gak usah temenin, kamu ngurus anak-anak aja." Itu berarti sedang ada masalah. Dan juga kenapa kalau dia ikatannya kokoh, kok tambah bulan, tambah sedikit uang nafkahnya, tambah diindek. Berarti tidak kokoh. Sama. Sholat, saum, zikir, tilawah itu adalah amalan. Dia harus berdampak ke bawah, penguatan tauhid, dan berdampak ke atas akhlak dan etika. Dan kalau cara memahaminya begini, insya Allah Ramadan imam memiliki dampak luar biasa. Amin ya rabbal. Dan kita sangat berharap dan bermimpi situasi itu hadir di tengah kita. Hadir betulan real. Bagaimana mungkin 89 orang yang dikembalikan Rasul selama 13 tahun di Madinah, ditambah beberapa orang di Madinah, sehingga melahirkan 314 di perang Badar, menyelesaikan semua kasus. Ini case kecil aja, case kecil. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa memahami agama atau memahami hidup? Nanti kalau pengantar ini sampai jam 1, berarti temanya ya bulan depan. Ini kan bukan pengantar dulu. Saya berikan contoh gitu. Ini case bagaimana
sikap-sikap beragama itu benar-benar solutif terhadap kehidupan. Ini case yang terkenal sekali. Rasulullah dan sahabatnya pindah ke Madinah. Kemudian sahabat menemui kesulitan air bersih. Dengar ya ceritanya ya. Apa yang dilakukan para sahabat? Utsman bin Affan langsung membeli sumurnya ya. Belinya gimana? Separuh. Dealnya gimana? 1 hari untuk Utsman, 1 untuk Yahudi. Akhirnya Yahudi gimana? Yahudi menyerah. Karena ternyata waktu zaman Utsman, sahabat ngambil air semua. Ketika gilanya Yahudi, nggak ada satupun orang beli. Yahudi menyerah, menjual ke Utsman. Ini namanya efek dari sebuah proses ibadah yang komplit, melahirkan sikap yang refleks, kecerdasan yang tinggi, lobby yang kuat, deal yang piawai. Bagaimana orang yang sujud kalah piawai sama orang yang tidak sujud? Berarti nggak pernah sujud. Setuju nggak? Halo? Nggak setuju nggak? Nggak. Setuju nggak? Yang setuju saya doakan rezekinya tambah berlimpah. Saya selalu bilang gini kalau di kantor di kampus, kalau ada orang soleh kalah karirnya sama tidak soleh, itu ada yang salah. Setuju nggak? Nah, kenapa lagu-lagu tidak ada payah itu bilang? Orang soleh itu kan punya 2 bekal. Bekal sebagai manusia rata-rata, otaknya sama, ininya sama, semuanya sama, semua. Yang nggak soleh kan juga sama, punya bekal, punya apa, semua sama. Karena menggunakan hukum rahmannya Allah. Siapapun dari hamba Allah dikasih bekal itu. Yang mengikuti sebab akibat dikasih hasil yang sama. Bahkan orang yang tidak beriman sekalipun kalau nikah lahirnya anak nggak codot. Dia kerja dikasih duit. Nah, tapi orang beriman yang soleh ini punya bekal doa, sujud, pertolongan Allah. Nah, berarti selama ini tuh nggak ada itu. Kalau menggunakan hitung-hitungan akal, Rasul nggak mungkin ngalahkan 1000 pasukan sebelah sana, betul nggak? Tadi saya ceritakan 3.314. Rasul kemudian tambah variabel baru, doa di Kemis sore, kan itu ya cerita Perang Badar nih. Ya Allah, jika engkau tidak sembah, tidak menangkan pasukan ini, engkau tidak disembah selama-lamanya. Doanya nggak usah Rasulullah yang doa gitu ya. Ya Allah, jika engkau tidak nikahkan aku sama si dia, tidak ada yang nikah lagi ya Allah. Enggak mau lah. Malam Jumat tadi Kemis sore Allah kasih hujan, sahabat sejuk sekali, bisa tenang sekali tidur, bahkan ya situasi panas hujan, kan dingin, tidur nyenyak, tanah menjadi padat. Pagi hari Rasul langsung kasih berita, absyir fa innallaha qad anjaza wa'dah, bergembiralah kalian, Allah telah menunaikan janjinya. Allah sudah kirim 1000 malaikat. Jadi pagi hari itu pasukan Rasul bertambah 1314 ngelawan 1000. Tapi kabar baiknya 1000-nya itu malaikat. Nah, kalau malaikatnya Israel gimana? Makanya sehari selesai. Ini yang harus dipahami. Itu yang menyebabkan kaum muslimin selalu pada performa yang sangat tinggi. Karena memang ibadah amalan yang oleh para ulama tasawuf dengan riyadhah, latihan. Kita namanya riyadhah, latihan. Itu berdampak ke atas, berdampak ke bawah. Sahabat-sahabat ketika diderak masalah semakin kokoh pegangannya. Di perang Ahzab misalnya. Ini yang kita inginkan. Amalan tidak berhenti di amalan. Jangan pula pikirnya nih, Allah. Masya Allah. Kayak gitu tak? Itulah posisi amalan termasuk amalan atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Berdampak ke bawah, penguatan
ideologi atau tokoh, terus menaikkan ke atas karakter dan perilaku. Orang yang kokoh ideologinya Pak, itu bisa lebih dari kita nyebutnya apa? Bisa lebih dari malaikat. Kalau malaikat tidak takut, malaikat tidak pernah salah, kalau memang Allah ciptakan demikian. Ini manusia biasa, tapi kokoh sekali prinsipnya, hampir-hampir nggak takut sama siapapun. Itu yang diinginkan oleh agama, karena dia hanya takut kepada Allah. Ya, itu komentar pertama. Yang kedua, bahwa amalan-amalan atau ritual beribadah di bulan Ramadan aslinya itu banyak sekali. Karena hal baik apapun itu juga baik pula untuk di bulan Ramadan. Hal baik apapun. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya ibadah atau amalan di bulan Ramadan itu seluruh bentuk kebajikan. Itu disunnahkan dijalankan di bulan Ramadan. Apapun, termasuk ngasih jajan ke anak lebih banyak, itu baik. Anak-anak akan tahu kalau uang saku naik 100% berarti itu bulan Ramadan. Ibu-ibu juga tahu kalau belanja naik 100% berarti itu bulan Ramadan. Betul Bu? Atau malah kembali? Termasuk hal-hal yang bersifat menahan, itu juga ibadah. Yang awalnya suka marah-marah menjadi tidak marah-marah. Jadi kalau ada bapak-bapak tidak pernah marah urusan sarapan pagi, berarti itu bulan Ramadan. Benar nggak? Karena marahnya urusan berbuka. Menjadi baik. Jadi seluruh hal itu disunnahkan atau dianjurkan sebagian diwajibkan. Termasuk yang dimaksud ibadah itu adalah tidak maksiat. Jadi jangan sampai salah paham bahwa amalan itu maknanya hal yang dikerjakan. Nah, sudah nanti akan saya sebutkan. Itu kan yang populer saja. Jadi apa saja kebajikan itu yang memang disunnahkan, dianjurkan di bulan. Karena di bulan Ramadan itu kalau seperti kata Syekh Atiyah, salah satu imam besar di Masjid Nabawi, itu adalah mencetak manusia milik malaikat sampai tidak punya salah. Itu diisyarati oleh surat Al-Baqarah setelah ayat puasa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ila al-haqq. Jangan kau makan hartamu dengan cara batil. Orang puasa boro-boro makan yang haram. Yang halal aja enggak dimakan. Betul enggak? Ini kan halal kita boleh makan aslinya. Tapi karena puasa kan halal betul. Tapi karena puasa pura-pura halal kan? Ya kan ada yang berani. Sebelum saya teruskan ya, ada seorang mu'alaf nanya ke saya gini. Mu'alaf, orang Medan. Ustaz, kalau ada orang berhubungan sama istrinya siang hari Ramadan, itu bayar kafarat? Iya. Masih makan untuk orang miskin? Ya enggak. Nah, mau tinggalkan hamba saya dulu. Kalau enggak ada puasa 2 bulan. Kalau enggak bisa masih makan untuk orang miskin. Ini jawabannya. Ini mu'alaf cerdas. Kalau gitu kita orang kaya dong. Maksudnya? Jadi orang kaya itu nggak usah puasa. Setiap hari hubungannya sama istrinya, ngasih makan untuk orang miskin. Nah, kalau orang miskin itu satu orang miskin 10.000 kali 60 berarti 600.000. Kalau nggak 10.000 berarti bukan orang miskin. Yang orang kaya kalau makanannya 50.000 kan? 10.000 untuk orang miskin. Kali 30 hari berapa tuh? 18 juta. Nah, kasih ke Ustaz. Ini kafarah 18 juta sama pasangan aku 30 hari. Dosa? Enggak dosa. Tapi Allah tidak ingin ibadah kayak itu yang saya sebut tadi. Bahwa yang diinginkan Allah itu adalah makna dengan proses yang ada. Termasuk bahwa ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah ibadah imtina. Ibadah berhenti. Berhenti itu kan ibadah. Karena dosa atau maksiat itu lahir dari dua hal, mengerjakan larangan atau meninggalkan kewajiban. Jangan sampai bayangannya kalau namanya amalan ibadah ya hanya yang mengerjakan kewajiban. Bagi orang level tertentu namanya muqarrabin, itu naik mengerjakan sunnah, meninggalkan makruh, itu namanya ibadah atau taat. Yang tidak begitu ya berarti maksiat.
Maksiat itu dalam bahasa Indonesia namanya pelanggaran. Berarti kalau ada orang di lampu merah itu terus namanya maksiat. Setuju? Enggak. Setuju enggak? Cuma karena kita diajarkan sekuler secara tidak sadar, akhirnya ada bahasa agama, ada bahasa profan. Maksiat itu dalam bahasa Indonesia namanya pelanggaran. Jadi kalau ada pegawai tidak nyampe target namanya terlalu suci ya bahasanya. Itu saya katakan ke orang pajak. Itulah orang pajak. Masalah Anda karena Anda tidak berani menarik pajak ke level yang transenden. Makanya diakalin sama wajib pajak. Karena ideologi wajib pajak, kalau aku bisa ngakali pajak itu berarti sebuah kecerdasan. Benar nggak? Benar katanya dia. Karena nggak ada pengawasan selain pengawasan inspektorat. Tapi kalau libatkan agama di situ, nggak ada yang berani main-main. Tapi kalau kau melibatkan hal transenden ke situ, ya kau tidak boleh main-main kalau kau cekek sama malaikat. Karena yang kau makan harta yang bakal diminta ibadah. Ini konsekuensi. Mestinya Indonesia ke arah situ, karena di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Cuman berhenti di mulut, nggak sampai. Karena apa? Karena memang standarnya ke arah situ. Kembali ke tema kita ya. Jadi yang dimaksud amalan itu bukan sekedar hal, tapi seluruh proses ketaatan, baik yang bersifat fi'il perbuatan atau yang bersifat imtina, namanya amal imtina. Ini amal yang berhenti dari maksiat, itu bagian dari amal yang dianjurkan di bulan Ramadan, bahkan diwajibkan. Yang ketiga, amal perbuatan itu dibagi menjadi 3. Nanti semuanya 3 ini sebisa mungkin hadir di Ramadan. Yang pertama amal qalbi, amal hati. Amal hati itu contohnya niat, contohnya ikhlas, contohnya syukur. Dan posisi amal hati itu berat sekali, karena kalau dia sudah masuk, dia nggak bisa berhenti. Kan nggak ada orang beriman sejam tidak, kan kayak gitu. Beriman terus. Makanya kalau cabut fatal sekali. Yang kedua amal lisan, amal perbuatan, contohnya berkata jujur, bersumpah jujur. Contohnya lagi tilawah, zikir, bacaan sholat. Yang terakhir amal anggota badan. Contohnya ini tidak makan. Nah, kan ini tidak makan, ini menarik. Tidak makan amalan, padahal amal imtina. Amal tidak melakukan. Puasa itu kan amal imtina, perbuatan tidak melakukan. Perbuatan tapi tidak melakukan. Mestinya bukan perbuatan sebenarnya, tapi masuk kategori perbuatan. Jadi puasa itu kan tidak berbuat sebenarnya, tidak berbuat makan. Akhirnya lahir menjadi perbuatan tidak berbuat. Benar kan? Ketika orang berbuat menggunakan tidak berbuat, itu peluang kebajikannya lebih gede. Makanya kalau orang itu berhenti makan haram, sepanjang hidupnya dapat pahala dari tidak makan haram itu. Karena kalau makan haram dia dosa. Contoh bapak-bapak kan punya istri. Kalau berhenti untuk tidak melakukan hal yang tidak baik di konteks keluarga, Anda hanya menggunakan hanya dengan istri Anda, itu berarti dapat pahala tidak berzina. Karena itu namanya amal imtina. Kayak gini-gini pernah dengar nggak kayak gini? Makanya jangan amal. Udah pernah dengar masalahnya. Jangan terus jelasin pengantarnya aja. Ini kan pengantarnya. Nanti kalau nggak selesai bulan depan ya. Jadi ada amanah. Posisi amal qalbi, amal hati itu lebih berbobot daripada amal apapun. Terutama iman, berat sekali bobotnya. Ikhlas, berat sekali bobotnya. Dan 3 ini harus masuk di amalan Ramadan. Jangan sampai orang beramal Ramadan sementara zikir tapi gak beriman.
Jadi nggak kira-kira? Amalan Ramadan isinya zikir, tilawah, iman masuk nggak? Nggak masuk. Lo jadi kafir. Dia adalah orang yang harus masuk sepanjang. Syukur masuk. Syukur bukan hanya pas berbuka, tapi syukur juga pas sahur. Kita bersyukur pada Allah. Cara Allah memuji orang yang puasa, dikasih makan di waktu yang disukai, namanya berbuka. Disuruh makan di waktu yang tidak disukai, namanya sahur. Harus bersyukur. Alhamdulillah sahur. Serius, ujian betul dari Allah. Nyuruh makan aja pas waktu ngantuk. Itu ujian. Dijalani dengan khidmat, ya Allah, sahur ya Allah. Dan disuruh makan waktu syahwatnya cocok pas berbuka. Tapi kabar buruknya orang Jakarta, pas waktu berbuka itu dia di kereta. Jadi sepanjang tahun tidak pernah menikmati buka, tapi menikmati bau keringat. Tapi insya Allah ya, nanti kalian berbuka di kereta. Kering-kering. Ya, nah dari 3 pengantar tadi, pertanyaannya dimasukkan sekarang ke amal Ramadan. Para ulama memang kalau sudah bicara amal tadi, yang pokok-pokok nggak disebut. Tinggal hal-hal yang kita nyebutnya dari simbol. Simbol yang mewakili hal-hal dasar yang tidak mengesampingkan amal intina, amal qalbi, disebutkan ada sekitar 8. Gitu. Tapi 8-nya sebenarnya ke arah simbol. Bukan ini segalanya, karena amal kayak iman masih harus jalan, betul ya? Syukur wajib jalan, khusyuk wajib jalan, ikhlas itu yang amal hati. Sekarang amal lisan, jujur wajib jalan. Apa? Berkata benar wajib jalan. Semua yang amal lisan. Terus amal perbuatan, takwa, tidak maksiat, semuanya semua wajib jalan. Jadi seluruh hal yang dicanangkan oleh agama itu tumplek blek di Ramadan. Masya Allah. Makanya kalau berhasil, memang bersih dari manusia suci luar biasa. Allah Akbar. Semoga Allah mudahkan kita semua di sini. Kan ini bukan omongan anak muda, ini kan omongan orang yang sudah deket-deket maghrib kan. Pada masa masih itu. Jadi kalau tema ini kita bahas pada waktu kita masih umur 20 gitu. Itu namanya omongan sok-sokan, belagu loh sok-sokan. Kalau sekarang ini omongan menyadarkan diri dan tahu diri. Oh iya benar itu, udah tua. Karena kenapa udah tua? Anaknya udah gede. Itu satu-satunya alasan Anda tidak pernah bisa ngaku muda. Karena anak Anda tidak bisa ditahan untuk lebih besar. Anak saya bilang begini, Dek, nggak usah ngaku muda. Kenapa? Aku udah gede sekarang. Udah SMA. Nah, jadi tolong jangan aku muda, siap aku tua. Bapak setuju nggak aku tua? Enggak. Masih hati. Oke ya, nah pertama amalannya itu shaum. Ini yang wajib standar. Yang selalu ditekankan shaumnya bukan sekedar shaum yang biasa, tidak makan tidak minum, tapi juga shaum dari ma'asi. Bahkan naik kelas menjadi shaum anil ghaflah. Ini paling penting. Kalau shaum anil ma'asi terbayangkan. Cara supaya tidak maksiat itu masuk kantor subuh, pulang maghrib, itu makna ngapain? Insya Allah selamat. Tapi shaum anil ghaflah, puasa dari lalai dari Allah. Jadi selalu ingat pada Allah. Ini prakteknya gimana? Kerjaan banyak, pada target banyak dan seterusnya. Ini butuh kecerdasan hati dan butuh menghubungkan pekerjaan dengan ibadah. Ini nggak bisa kelim-keliman, tidak bisa dipaksakan. Ibadah yang tidak terkait dengan ibadah dipaksakan jadi ibadah, nggak bisa. Kalau perusahaan meminta semua persoalan suci menjadi dasar sebuah perbuatan, maka seluruh konstelasi perusahaan harus suci. Itu caranya. Karena nilai tidak bisa bergeser. Nilai kalau digabungkan hanya bersatu yang sesama nilai. Saya suka bilang, maksiat. Bapak-bapak, kita harus bekerja dengan ikhlas dalam kemaksiatan. Ini namanya. Baca nggak?
cocok. Tapi kabar baiknya, kalau perusahaan berani memasukkan itu spiritual, dia dapat lompatan besar. Alasannya banyak. Yang pertama, motivasi karyawan akan berlipat. Karena tidak ada motivasi melebihi motivasi spiritual. Ada ideologisasi. Itu yang kita dapati dari para aktivis. Aktivis dakwah itu kan orang yang paling tidak waras dalam hidup. Kalau profesional orang yang paling waras. Bedanya apa profesional sama aktivis? Profesional itu duitnya banyak, mikirnya pendek. Yang kau pikir hanya berusaha. Aktivis duit cekak, mikir gede. Yang cocok tuh duit gede, pikiran gede. Nah, tapi antum lihat, nggak punya duit, nggak punya apa, siang malam kerja, karena ada ideologisasi. Lama, kalau perusahaan dibegitukan bisa, ya tapi emang harus prosesnya benar. Jadi kamu ulangi lagi tadi, sound dari Ghaflah itu kalau bisa masuk dahsyat sekali. Terjadi lipatan kayak di zaman sahabat, dan rumus itu bisa dipecahkan. Sesuatu yang pernah terjadi zaman Rasul itu bisa terjadi di umatnya. Itu rumusnya. Sesuatu yang dipraktikkan Rasul itu mungkin terjadi di umatnya, asal kita bisa memecahkan rumusnya. Kenapa terjadi lompatan-lompatan di salafus saleh? Dan banyak sekali. Tadi alasannya tadi ada motivasi yang berlipat. Yang kedua, ada kemungkinan barokah yang muncul. Kenapa? Karena orang-orang yang terlibat, orang yang diberkahi. Dan kalau barokah itu tidak bisa dianalisis pakai apapun. Yang suka saya sebut, orang bodoh kalah sama orang pintar, orang lemah kalah sama orang kuat, orang kuat sama orang pintar kalah sama orang beruntung. Wong bejo. Dan itu namanya barokah. Banyak sekali perusahaan secara agak analisis biasa aja, tapi Allah barokah keluar. Dan itu hal yang sangat mungkin untuk umat Muhammad SAW. Karena penjelasannya Rasulullah mendapatkan karya yang demikian besar itu barokah. Jumlah sahabat itu nggak terbatas. Sampai terakhir Rasul nggak ada meninggal itu 100.000. 100.000 kok kendalikan dunia, dari mana judulnya? 100.000 itu sekarang kan satu kecamatan. Nggak nyampe, setengah kecamatan. Kecamatan Tangerang Mas itu 200.000. Patut kalau ada peci jatuh itu sudah pegang orang, ya, sampai ke bawah. Tapi patut. Depok 2 juta orang begitu. Yang ketiga, ada doa yang terus dipanjatkan. Dan bagi mukmin doa itu rumus mempercepat. Tadi kan ada proses usaha Rasul, ya strategi macam-macam. Yang mempercepat apa? Doa di Kemis sore. Ada doa yang dipanjatkan oleh orang-orang mukmin. Ada. Kalau ini digunakan di semua segi kehidupan, mungkin dapat lompatan. Nah, semoga anda semua, insya Allah termasuk dapat lompatan. Kerjanya jadi gede, jadi barokah. Kerjanya sebentar, gajinya gede. Setuju nggak? Setiap saya ngomong ada setuju dengan itu tadi. Kerjanya sebentar, gajinya gede, mau nggak? Mau. Pak, mau Pak. Kemarin di Indosat ya, mengajarkan berpikir esensial namanya. Ini belajar dari salah satu kaidah fikih Darul Mafasid, Maqad dan Mengajar bil Masalih. Maka melahirkan namanya berpikir esensial. Kalau orang bisa berpikir esensial, maka akan bisa memanfaatkan waktu, tenaga, dan resources super efisien dan efektif. Saya berikan contoh ini. Yang penting itu pinter apa sekolah? Nah, jadilah orang pinter, kalau perlu tidak sekolah. Mampet nggak kira-kira? Karena saya pernah ditanya oleh seorang, Ustaz, kenapa Rasul itu tidak bisa baca? Kan nggak bisa baca kan jadi jelek.
Kalau pikir memang ustadznya kalah sama akal-akalan, tak jawab. Yang penting itu pinter apa bisa baca. Pinter, ya sudah. Kalau bisa pinter nggak usah baca, itu Rasul. Kayak ente ini kelamaan, masa baca dulu baru pinter, kelamaan. Karena baca itu bukan sesuatu, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Aku bisa baca, nggak penting banget. Baik. Yang penting itu berpenghasilan besar atau kerja lama. Maka fokusnya penghasilan besar, bukan kerja yang lama. Itulah anak milenial hari ini, anak-anak kalian. Gak ada yang bercita-cita kerja, nah, cirinya berpenghasilan besar. Maka nanti gak ada yang lama, ada yang lama. Tapi sekarang ada anak milenial umur 35, anak ITB kalau nggak salah. Seumur antum lah, antum 35 sekarang jadi direktur IBM kalau nggak salah. Ini menjadi pembicara di anak ITB 35. Ketika dikritik tentang anak milenial nggak mau berproses, anak milenial maunya cepat maju, dia mengatakan bagi kami proses itu bisa dimampetin. Gitu. Dan instan kan disebut anak milenial itu instan. Karena semuanya makannya instan, bubur instan, ini instan, mak instan, papa instan. Instan itu proses yang kami mampatkan, gitu. Mulailah jadi sekarang ada revolusi berpikir. Itu berpikir esensial namanya. Nah, jadi menurut saya ketika barokah muncul, doa muncul itu kita akan sangat efektif dan super efektif. Ini teorinya. Prakteknya bapak terserah, aku cuma ngasih materi sejam doang. Insya Allah. Gitu ya. Tadi apa? Kalau bisa akhirnya menjadi barokah. Ya, pertama kali saumnya berbagai macam tindakan. Yang kedua disunnahkan yang mulia. Itu yang lengket sekali. Seluruh sholat sunnah yang dijalankan ba'da isya itu namanya qiyamul lail. Apapun namanya. Bisa qiyamul lail, bisa tarawih, bisa tahajud. Kalau ada sholat 2 rakaat karena keperluan hajat, kalau dijalankan di malam hari namanya qiyamul lail. Kalau dijalankan siang hari ya namanya hajat. Hajat itu tidak harus malam hari, boleh siang hari. Misalnya ibu-ibu nelpon suaminya nggak bisa, dia nggak sholat 2 rakaat. Ya Allah, semoga itu si berdiri nggak pernah berhenti, langsung berdiri. Apa sih mak? Aku tadi sholat hajat, makanya bisa ditelepon. Jadi sholat hajat itu bukan hanya malam hari. Kata Rasul kan kalau kau punya keperluan, ambillah 2 rakaat. Ya udah keperluan pasti. Ya Allah, suami balas sholat hajat. Ya Allah, istriku mingkem cerewetnya. Ya, antum kerja nggak naik, muka nggak berubah, muka staff. Sholat hajat, ya Allah, rubah jadi muka direksi. Amin ya Rabbal alamin. Kurang kenceng aminnya gitu. Nggak yakin jadi nggak yakin. Nah, sholat itu jumlahnya para ulama hampir sepakat tidak mempersoalkan rakaat. Tapi yang paling utama 11 atau 13. Karena Rasul praktekkan 11 atau 13. Riwayat Aisyah 11, riwayat Ibnu Abbas 13. Seandainya di atas itu boleh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan sholatul laili mathna. Khiftu subuh fa'util. Sholat malam itu 2 rakaat. Kalau takut subuh maka witir. 2. Ini belum subuh nih. 2. Ya baru jam 2. 2. Baru udah 70 rakaat baru jam 4 sekian ya udah baru witir. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi hampir tidak ada yang protes sholat malam 31 rakaat ketika 10 Ramadan terakhir dan 23 rakaat ketika sebelumnya. Itu hampir kayak ijma diperbolehkan. Ya, jadi nggak ada persoalan masalah. Yang milih 11 jangan 11 doang, 11 ngebut.
Karena 11-nya Rasul itu kan panjang. Kata Aisyah di beberapa hadis, jadi bangun Rasulullah itu, kalau kita buka hadisnya itu, ada riwayat Rasul bangun pertengahan malam, pertengahan, qumu fi nisfil lail. Dan ada riwayat nambah sedikit, berarti jam 12 lebih sedikit, mungkin jam setengah 1 atau kurang sedikit gitu. Jadi situasi bangun Rasul bisa aja sekitar jam 1, bahkan ada terkadang sampai jam pertengahan malam. Nah kalau kita lihat sahurnya Rasul itu 50 ayat sebelum subuh, nah itu yang membuat imsak itu, berarti kira-kira sholat Nabi itu 3 jam seperempat. Nah, hitung aja, yang 1, 2, 3 jam 4, bisa 4 jam, atau kalau masuk jam setengah 1, 3 jam setengah. Itulah sholat Rasulullah. Kalau dibagi 11 rakaat, rakaatnya tak hitung itu sekitar seperempat jam. Berarti seperempat jam itu emang dapat setengah juz lebih. Karena seperempat jam itu kan setengah juz. Juz kan setengah jam. Kalau kan hafalan ya. Kalau dia baca sambil diperbaiki, ya itu setahun. Artinya sholatnya itu lama. Namanya disebut qiyamul lail karena qiyam, memang banyak berdirinya. Itu yang paling berat qiyamul lail. Yang paling gampang itu kalau banyak duduknya. Apalagi sambil ngopi, ya itu bukan gampang. Kan kayak gitu situasinya. Tapi ala kulli hal disunahkan itu baik di pertigaan malam terakhir atau bahkan di awal malam kayak tradisi bulan Ramadan, dan pastinya berarti harus ada khusyuknya. Ini yang semoga kita harapkan. Qiyamul lail, khusyuk, sementara imam membacakan Quran, kita menangkap maknanya, hati hadir, masuk, berubah insya Allah. Kita membayangkan sholat malam itu seindah itu. Tapi kabar buruknya keindahan ini hanya terjadi di hari pertama. Kedua, ketiga udah puyeng, malam hari ngantuk karena kekenyangan. Kalau siang hari ngantuk karena kelaparan. Jadi kapan nggak ngantuk? Sholat malam itu gitu. Kemarin saya ngantuk ngapain, banyak lontong. Banyak nasi ya. Semoga Allah jaga. Betul. Kalau nggak bisa jaga, sholat malam itu isinya hanya ngantuk. Kalau masjidnya nggak bagus, udah tampak dan udah jadi tidak bermakna. Kenapa harus nunggu ke Masjidil Haram untuk khusyuk? Padahal bisa khusyuk di masjid sendiri. Kenapa Masjidil Haram itu khusyuk? Karena di Masjidil Haram itu tidak sedang memikirkan urusan hari-hari. Jadi memang sebenarnya kalau diri kita difokusin untuk satu hal dan seakan-akan kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah apapun namanya, ini insya Allah bisa khusyuk. Dari ya, semua orang ke Masjidil Haram, umrah dan sebagainya itu bahkan sampai nangis. Makanya nggak apa-apa, aja bisa nangis. Banyak aki-aki itu nangis. Oke, kenapa tuh nangis? Paham tak artinya? Kenapa? Sebelahku ikut nangis. Tapi itu sudah lebih baik daripada tidak. Ayo praktekin situasi yang ada di muka kita tarik kan? Kita tarik masjid kita. Itu dampaknya dua ibadah ini aja kalau dijalankan itu sudah menghadirkan manusia yang sangat luar biasa. Artinya masih sedikit lagi. Jangan malu-malu ini. Gak terasa di perut. Oke, tadi ada Ramadan, ada saum, ada yang mulai ya. 3 disunahkan istighfar. Sebenarnya taubat ini itu bukan khusus Ramadan, sepanjang tahun disunahkan. Tetapi Ramadan lebih ditekankan. Gitu. Karena memang Ramadan itu kan salah satu kerangkanya adalah mengambil ampunan Allah. Ramadan karena dia itu pasir yang panas, rontok, yang diharapkan membakar dosa. Karena dengan hilangnya orang dari dosa, baru bisa jadi takwa. Ibarat sekrop gini kan. Takwa itu apa sih? Takwa itu sebenarnya sudah diterangkan ya. Pasti sudah diterangkan. Pasti ini diterangkan di awal-awal.
Takwa itu sekro. Gampang kan memahami takwa? Takwa itu apa? Bu apa bu? Takwa itu bu? Kalau takwa duit kalau takwa itu sekro. Artinya sekro sama baut. Yang sekomannya baut yang mana? Yang ibu sama bapak lah ya. Yang bapaknya mana? Nah itu pasti cocok, kruk gitu kan? Dan pasti ringan sampai nanti di ujungnya baru. Itulah manusia dengan agama. Aslinya cocok. Jadi manusia itu pasti cocok, nyaman dengan seluruh hal yang diajarkan agama. Suami wajib berbuat baik sama istri. Cocok nggak? Senang. Suami itu secara fitrah itu senang banget memang manjakan istrinya. Cuma diciptakan oleh Allah sebagai seorang hamba yang senang sekali eksploitasi sama wanita. Itu laki-laki. Setuju? Berbuat baik maksudnya. Ya kan? Ma, kamu di rumah aja, papa yang kerja. Sayang nanti kalau dia ada apa-apa gimana? Itu pasti baru nikah seminggu itu. Betul kan? Gagah. Seneng deh. Mau belanja? Nih duit. Nah, laki-laki gitu cenderung. Emang cocok sama. Dan wanita itu emang cocoknya di begitu. Kan maunya dimanja, terus disupirin kan? Didi semua itu loh. Langsung dibohongin. Dikembali. Apalagi senang dikembali. Wanita, makanya dia suruh cocok. Dia disuruh bangun pagi. Cocok emang. Secara fisik, emang sehatnya harus bangun pagi. Kalau bangun siang nggak sehat. Kalau dia bangun siang perkara dengan sebelahnya. Kalau dia lebih pagi lagi lebih bagus lagi. Karena sedang ada kalau bahasa terbuka. Bahkan satuan waktu tercocokkan oleh Allah terhadap agama. Jadi agama ngomong apa itu satuan waktunya dicocok. Ini kita nggak makan. Maksudnya kalau hitung-hitungan biasa kan lapar dan masalah. Enggak. Allah sudah cocokkan perut ini untuk menahan beban 12 jam. Udah Allah cocokkan. Semua udah Allah cocokkan. Nah, dalam perjalanan manusia ini, sekrup ini kena tayang. Tayang itu apa tayang? Berarti orang Jawa semua. Yang tayang. Karena, nah maka di Ramadan dibersihkan supaya nanti cocok. No, kok ada seseorang lebih suka bangun siang, itu berarti karatan. Kok ada suami tidak suka nafkahi istrinya, malah suka nafkahi istri tetangga. Karatan. Kok ada istri nggak taat sama suami, malah taatnya sama satpam. Betul ya? Kok ada seorang manusia waktu sholat nggak nyaman, nggak cocok, nggak senang, karatan. Bagaimana mungkin ketemu Tuhannya kok nggak nyaman? Anak pasti senang ketemu ibu. Kalau ada anak nggak senang ketemu ibunya, karatan. Jangan-jangan bukan anaknya. Suami pasti senang ketemu istrinya. Ini ada suami ketemu istrinya, semenit aja langsung minta pulang. Berarti jangan-jangan bukan. Pasti dia sedang selingkuh namanya kan. Nah, selingkuh itu karatan. Nah, lewat proses Ramadan diharapkan karatan itu hilang. Makanya didorong banyak bertaubat. Nanti akhirnya badan ini tuh cocok sama agama, senang. Dan orang yang beragama pasti cocok sama sekitarnya semua. Ada nggak yang tidak cocok sama orang dermawan? Wah, nggak senang kalau punya tetangga dermawan gitu. Tapi ada nggak yang nggak suka sama orang pelit? Semua. Makanya sunnahnya dermawan. Dan sifat yang paling buruk dari laki-laki itu adalah pelit. Setuju, Bu? Semoga bapak-bapak itu semua dermawan ya.
dan potongannya lebih dermawan. Oh, ATM-nya dikasihkan sama sebelah sana. Itu kan dermawan, bodoh namanya. Anda boleh beda ideologi, tapi ketika ada dermawan pasti cocok. Mulia, itu sifat baik. Memuliakan tamu. Preman namu, kita muliakan, cocok nggak? Cocok. Nah, kalau kita bentak orang, dia bentak balik. Artinya seluruh yang diajarkan agama itu pasti cocok untuk manusia. Itulah Rasulullah. Memang beda ideologi. Nah sampai nanti karatannya mereka hilang. Oh ternyata Tuhan yang Maha Esa itu yang benar. Tapi sebelum itu ketemu, mereka cocok dengan Rasulullah. Mereka menitipkan barangnya ke Rasulullah. Makanya sebelum Rasul hijrah itu balik-balikin barang. Kenapa mereka nggak nitipin barang ke orang-orang kafir? Karena mereka merasa tidak percaya akan atikoh dan amanahnya. Titipkan ke Rasulullah. Nah, coba kalau mukmin kayak begitu, Anda boleh beda debatnya, tapi cocok. Seluruh duit ditepin ke Anda semua. Nah, orang marketing titip Anda, orang keuangan titip Anda. Agama itu kan gitu. Nah, dengan taubat, karakter yang tadi hilang, jadi kita menjadi pribadi yang sangat cocok sama agama. Nanti ya naik kelas, namanya al-unsu billah, itu damai dengan Allah SWT. Bukan sekedar cocok, tapi sudah damai dengan Allah SWT. Nomor 4. Udah mas belum? Udah mas belum? Ini kok malu-malu belum nikah? Saya nanya, ini 114? Belum? Gimana nih? Rupanya memang anak ya, masih dijaga. Malu-malu ya, malu. Karena jawabannya kayak gimana kita teruskan ya, tapi itu berarti mengatakan tidak ke sana. Nomor 4 ya, sundahkan banyak tilawah Quran. Rasul ketika Ramadan didatangi Jibril, dan itu dalam rangka mengurutkan Quran, mengulang hafalan Rasulullah. Makanya ada ayat turunnya kapan, letaknya di mana. Jadi itu pasal Ramadan ini diturunkan. Nah, disunahkan kita untuk tilawah sebanyak. Khatam tapi nggak paham, paham tapi nggak khatam. Milih mana ya Ustaz? Jawabannya khatam dan paham. Gitu ya. Saya kasih tip, udah bapak ini sudah levelnya harus paham ya. Kenapa? Karena sudah mulai berubah. Dulu apa hubungannya berubah sama paham? Enggak ada hubungannya, ya harus paham aja. Cara supaya agak paham Quran, caranya bapak baca terjemahannya dulu, baru baca Quran. Nanti pas baca Quran itu minimal 20% nyangkut. Kalau agak cerdas dikit 50%. Serius. Misalnya gini. Dan ketika Luqman menasehati kepada anaknya, janganlah kau menyekutukan Allah, gitu kan? Kalau kita baca, wa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Paham enggak? Tadi lu baca terjemahnya, terus dibaca, paham enggak? Nah, itu kan berbahasa. Enggak usah di wa'id dan ketika qala berkata. Kelamaan. Itu bukan belajar bahasa, belajar tentang bahasa. Kalau begitu kan, saya kan buka kursus di Depok ya. Bukan promosi. Itu oleh orang linguistik ketika dia melihat metode yang kami ajarkan, ini yang benar. Dia belajar bahasa, bukan belajar tentang bahasa. Sampai tempat kami sejak semester awal Mustawa sampai tidak boleh menggunakan bahasa kecuali Arab. Paham ya begitu, nggak paham ya begitu. Kita tes 3 kali, kita tanya ke itu sudah keempat, paham nggak? Paham. Padahal nggak ngerti artinya, paham aja kok. Kira-kira dimaksudkan sama gurunya begitu aja. Itu bahasa memang kayak gitu. Dan ketika Luqman menasehati anaknya, hai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Paham? Nah, tadi kan sudah dia pahamkan tadi sebelum tadi. Nah, itu caranya simpel aja.
nanti sambil dikuatin ya, terus 5, 6, 7, 8, nah nyangkut waktunya. Kita akan ketemu tahun depan. Sambil prototip dari pergi semua. Jika waktunya sudah habis, kita tutup. Kalau masih ada silakan bertanya. Sisanya kita ketemu kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang sangat luas. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah nikah. Doain biar nambah. Anak saya maksudnya baru 1 dulu. Yang diam-diam begini lah. Baik, bagi jamaah atau hadirin wal hadirat yang mungkin ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Pas semua. Ada, alhamdulillah mungkin sudah cukup luas ya, paham. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup ataupun doa. Namun sebelum kita tutup acara kita ini, perlu diinformasikan bahwa kajian untuk esok insya Allah akan dihadiri oleh Dr. Amir Faisal Fat MA dengan tema Jejak Ramadan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita besok dapat mengikutinya. Untuk penutup ataupun doa, kami mohonkan kepada Ustadz Muhsin Fauzi, padanya dipersilakan. Mari kita akhiri bersama dengan kepada Allah SWT. Semoga Allah kabulkan kita istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yafi'u kamhi mazidan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna sa'ir a'malina. Allahumma ighfir lana fi hadha Ramadan, ighfir lana fi hadha Ramadan. Allah tahfidna min Ramadan illa bidambin maghfur wa tijaratin mahdabur. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.